Pengertian tentang tunanetra dalam dua definisi, ada definisi legal atau melalui medikal atau kesehatan. Itu buta atau blind, buta total adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatan sentral yaitu 20/200 pius atau lebih kecil atau bahkan lebih buruk setelah melalui suatu perbaikan, misalnya dengan kacamata, atau mereka yang luas pandangnya demikian sempit atau lalu kurang lihat adalah mereka yang ketajaman penglihatan sentralnya di antara 20/70 pius dan 20/200 pius setelah melalui perbaikan. Itu. Jadi ada dua, blind dalam pengertian legal ini dan juga low vision. Kemudian dalam pengertian education atau pendidikan, buta total adalah mereka yang gangguan penglihatannya demikian parah sehingga mereka harus membaca dengan menggunakan braille atau metode oral atau audio dan tape recorder. Jadi keadaan gangguan hambatan penglihatan secara signifikan sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Kurang lihat, kemudian pengertian low vision atau kurang lihat adalah mereka yang masih dapat membaca huruf cetak walaupun harus menggunakan kaca pembesar atau buku-buku yang berhuruf huruf cetaknya besar. Lalu kemudian adaptasi pembelajaran dan kurikulum pembelajaran di dalam bagi anak. Kemudian adaptasi pembelajaran dan kurikulum untuk anak tunanetra itu harus merujuk pada beberapa hal yang perlu dilihat, khususnya untuk yang buta total atau low vision. Untuk mereka yang blind atau buta total itu yang harus diperhatikan sebagai pendidik ya, pertama menghindari atau meminimalkan penggunaan kata-kata visual yang kurang dipahami anak. Jadi menghindari dalam proses pembuatan materi dan sebagainya, penyampaian harus menghindari atau meminimalisir kata-kata visual yang kurang dipahami anak. Kemudian gambar dua dimensi yang disajikan dalam bentuk gambar timbul atau taktual sehingga mereka bisa meraba menggunakan perabaan. Lalu benda-benda tiga dimensi disajikan dalam bentuk asli atau model, jadi mereka bisa langsung merasakan meraba bentuk benda itu. Lalu tambahan waktu sedikitnya 20% dari waktu yang ditentukan. Untuk mereka yang blind atau buta total membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kita perlu juga memperhatikan bahwa semua indera non visual dimanfaatkan untuk keperluan penilaian. Maka posisi tempat duduk anak memperhatikan kemampuan indera pendengarannya. Jadi mereka yang blind ini sangat perlu dikembangkan bahwa indera-indera yang lain, itu salah satu pendengaran, maka jarak tempat duduk juga mempengaruhi. Kemudian low vision yang perlu diperhatikan juga dalam kurikulum, adaptasi kurikulum dan juga pola pembelajaran itu menggunakan alat bantu optik atau non optik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak.
memperhatikan kemampuan visual, ketajaman penglihatannya, karena mereka masih memiliki sedikit penglihatan, dan memperhatikan beberapa kondisi tempat duduk anak seperti jarak, lalu ukuran, pencahayaan, dan kekontrasan. Itu yang perlu diperhatikan di dalam adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran bagi anak tunanetra, baik itu tunanetra total atau blind atau low vision. Kemudian pengembangan konsep-konsep, mengapa perlu pembelajaran pemahaman konsep-konsep bagi anak tunanetra. Kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa pengembangan konsep adalah proses penggunaan informasi sensoris untuk membentuk suatu gambaran atau ruang dan lingkungan. Mereka secara ini tidak bisa mengenal objek secara keseluruhan dan harus membentuk keseluruhan objek itu melalui bagian-bagiannya. Maka mengajarkan konsep tidak dapat hanya dengan perkataan, tetapi harus dengan aktivitas. Metodik khusus agar terbentuk konsep, maka guru harus konkret, memadukan dan melakukan. Lalu konsep yang lain juga, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan itu penyampaian secara verbal tanpa objek real dapat menimbulkan peserta didik tunanetra menjadikan pemahaman secara verbalistik. Kemudian prinsip yang kedua itu prinsip bahwa peserta didik tunanetra tidak mengerti hubungan-hubungan kecuali jika guru menyajikan dengan penerapan yang nyata, detail atau secara global. Kemudian prinsip yang lain itu konversi, itu menuntut guru agar dalam proses pembelajaran tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi semaksimal mungkin anak diajak untuk dalam situasi yang nyata. Maksudnya ini bukan di prinsip untuk memberikan sesuatu yang nyata, bukan konversi maksud saya. Ini prinsip untuk menyajikan sesuatu materi yang nyata. Kemudian guru harus mengkonversikan. Prinsip berikutnya adalah prinsip konversi. Guru harus mengkonversikan fenomena dan fakta yang muncul ke dalam bentuk narasi, taktua, bau atau kinestesi agar dapat dipahami sebagai suatu persepsi yang utuh. Itu yang perlu diperhatikan di dalam pengajaran dan pemahaman konsep-konsep bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra. Mengapa perlu? Ya, agar mereka memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada. Melalui bantuan kita, melalui proses dan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi, bahwa akan membantu mereka memahami apa yang ada di sekitarnya dan memperkaya mereka juga akan pemahaman-pemahaman tersebut. Lalu selanjutnya, mengenal tokoh-tokoh tunanetra yang bisa menginspirasi banyak orang. Saya tertarik dengan salah satu tokoh yang bernama Helen Keller. Dia adalah seorang perempuan yang lahir seperti kebanyakan bayi lainnya, dapat melihat dan mendengar. Tapi tiba-tiba penyakit misterius saat berusia 19 bulan merenggut penglihatan dan pendengarannya. Kondisi ini ternyata tidak memupuskan semangatnya untuk memahami diri dan dunianya. Lalu adalah Anne Sullivan, seorang guru yang penuh cinta, datang
bak peri pembawa cahaya bagi dunia Helen yang gulita itu. Jiwa yang mesti melampaui batas-batasnya. Itulah yang dibuktikan seorang Helen Keller kepada kita. Ia membuat dunia terpana oleh capaian-capaian yang tak biasa. Lalu ia menulis sebuah cerita pertama pada usia 12 tahun. Ia penderita buta tuli pertama yang meraih gelar sarjana. Luar biasa sekali bahwa orang buta tuli lagi tapi bisa meraih gelar sarjana pertama. Dan ia tak kenal lelah menjelajah dunia untuk mengobarkan perjuangan melawan penindasan atas kaum perempuan, kaum pekerja, peperangan dan penjajahan hingga kematiannya di usia senja. Lalu terkenal juga tulisannya The Story of My Life. My Life adalah sebuah memoir yang ditulis Helen Keller sendiri tentang kisah hidupnya yang mengharu biru ini, yang telah membangkitkan semangat puluhan juta orang lainnya dan diterjemahkan dalam lebih dari 50 bahasa. The Story of My Life diakui sebagai salah satu buku yang paling penting di zaman kita. Sangat luar biasa Helen Keller ini. Dan ini menginspirasi saya bahwa orang-orang yang kadang terlahir tidak sempurna dipandang oleh dunia, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saudara-saudara kita, khususnya yang tunanetra, bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan ini dibuktikan oleh Helen Keller sebagai seorang yang penyandang tunanetra, bahkan tuli juga, tapi dia mampu menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa berkarya dan memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih.